Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Pak Direktur PPG Ditjen GTK, Pak Temu Ismail MPD. Yang kami hormati Pak Ferry Maulana, Kapokja untuk inovasi dan asesmen, dan juga PPG Daljab Ditjen GTK. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir, para narasumber, Bapak Ibu Pokja, dan yang kami muliakan Bapak Ibu guru yang mengikuti webinar sosialisasi seleksi administrasi ini. Baiklah Bapak Ibu, saya coba akan menginformasikan terkait dengan informasi-informasi yang sudah disampaikan atau tertera dalam surat edaran Pak Direktur PPG terkait dengan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap kedua ini. Jadi menindaklanjuti surat Pak Direktur, kami mengadakan webinar ini untuk lebih mudah-mudahan memperjelas kepada Bapak Ibu guru terkait apa-apa saja sebetulnya yang diperlukan pada saat seleksi administrasi tahap kedua ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur dan Pak Ferry sebelumnya, jumlah Bapak Ibu guru yang terundang mengikuti seleksi administrasi ini sebanyak 388.000, hampir 389.000, yang terdiri dari berbagai status, yaitu ada CPNS, PNS, kemudian P3K honorer daerah, baik daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 dan juga GTY, yang tersebar di seluruh Indonesia. Di mana data ini didapatkan dari data updating Dapodik yang kemudian diambil oleh Mas Bondan, Mas Reja, dan Mas Fajar ke dalam SIM PKB. Kemudian dapatlah data ini yang kemudian dinotifikasi ke teman-teman Bapak Ibu yang terundang, itu sebanyak hampir 400.000. Ini adalah sebaran jumlah peserta yang terundang untuk mengikuti seleksi administrasi tahap 2 ini. Yang paling besar itu dari provinsi, nggak kelihatan, Jawa Barat ya ini ya. Jawa Timur, yang paling banyak itu di provinsi Jawa Timur. Itu kemudian sampai DKI Jakarta itu sekitar 10 ribuan gitu banyak, dan kemudian Bangka Belitung itu sekitar 2.200. Jadi Bapak Ibu seluruh Indonesia terundang untuk seleksi administrasi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pelaksanaan seleksi ini, untuk sebaran sebanyak ini, kami dibantu oleh teman-teman LPMP untuk melaksanakan pervalnya. Jadi masing-masing LPMP di 34 provinsi akan membantu Bapak Ibu guru dalam melaksanakan perval ini. Yang dimana perval ini dilaksanakan secara online atau daring melalui aplikasi SIM PKB. Ini adalah sebaran jumlah peserta yang akan mengikuti seleksi administrasi tahap kedua ini. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon diperhatikan untuk tenggat waktu atau lini masa pelaksanaan seleksi administrasi tahap kedua ini. Mungkin Bapak Ibu sudah baca di surat edarannya, kami perlu informasikan kembali. Jadi Bapak dan Ibu, saat ini kemarin Mas Fajar, Mas Bondan, dan Mas Reja sudah menotifikasi di SIM aplikasi SIM PKB Bapak dan Ibu itu terundang untuk seleksi administrasi. Kemudian Bapak Ibu saat ini mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan di surat edaran tersebut. Nah, ketika tanggal 15 sampai tanggal 19 April, Bapak dan Ibu dimohon untuk melakukan pendaftaran dan pengiriman berkas atau upload berkas ke SIM PKB. Mohon diperhatikan tanggal 15 sampai tanggal 19 April. Jangan sampai kelupaan atau terlewat. Ketika upload berkas, tolong diklik submit. Kalau tidak terklik, nanti khawatir tidak terkirim. Jadi tolong perhatikan pendaftaran dan pengiriman berkas. Ingatkan juga teman-temannya yang misalnya dia belum sempat lihat atau pantau SIM PKB-nya. Mohon diingatkan karena jadwal ini sudah fix gitu, sudah tidak bisa berubah lagi. Kemudian tanggal 15 sampai tanggal 27 teman-teman di LPMP itu melakukan perval. Jadi berkas-berkas yang Bapak Ibu upload akan diperiksa oleh teman-teman dari LPMP. Nanti di SIM PKB masing-masing, Bapak dan Ibu guru akan mendapat notifikasi atau informasi, misal disetujui,
Kalau disetujui berarti sudah oke. Bapak Ibu sudah memenuhi semua persyaratan yang diminta. Kemudian ada tolak perbaikan. Nah, ketika tolak perbaikan dimohon untuk secepatnya memperbaiki apa yang menjadi catatan teman-teman tim pemarfal itu. Misalnya, tolong diupload kembali ijazahnya, misal. Itu tolong secepatnya dipenuhi Bapak dan Ibu dalam rentang waktu ini. Karena kalau sudah tidak bisa dalam rentang waktu ini, itu tidak bisa lagi. Nah, untuk yang tolak perbaikan ini itu sampai tanggal 25 ya Bapak dan Ibu guru. Jadi bukan sampai tanggal 27. Kalau untuk yang dia tolak perbaikan itu sampai tanggal 25. Jadi ketika tanggal 25 Bapak Ibu guru belum upload perbaikan, itu akan tetap perbaikan saja. Jadi tidak bisa disetujui atau ditolak oleh teman-teman LPMP. Jadi mohon diperhatikan. Bapak dan Ibu guru jika punya notifikasi tolak perbaikan itu hanya bisa sampai tanggal 25. Jadi harus ingat tenggat waktu ini. Jadi jangan dilihat tanggal 27 kayaknya masih bisa, tidak bisa. Jadi dari tanggal 26, 27 itu teman-teman LPMP yang akan terfile berkas yang perbaikan itu Bapak. Jadi tolong perhatikan tenggat waktunya. Jangan tunda-tunda, secepatnya. Karena apa? Karena kadang misalnya internetnya agak down. Jadi ketika misalnya kalau di akhir-akhir menguploadnya itu internetnya nggak bisa diakses misalnya. Jadi secepatnya dipenuhi biar mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Karena ini sangat ketat kan, waktunya hanya 10 hari untuk upload berkas, 15 sampai dengan 25. Jadi Bapak dan Ibu dimohon untuk selalu mengupdate atau memantau SIM PKB-nya gitu. Dan kemudian setelah tanggal 27 Bapak Ibu final misalnya dapat info terkait SIM PKB-nya, nanti tanggal 29 insya Allah Pak Direktur akan mengeluarkan surat pengumuman hasil seleksi administrasi tahap 2 ini. Gitu. Nanti Bapak dan Ibu guru bisa melihat di SIM PKB-nya. Nanti teman-teman Pak Bondan, Pak Reja dan Pak Fajar akan menotifikasi Bapak dan Ibu apa lulus itu secara resmi gitu ya di SIM PKB-nya atau tidak. Tapi surat edarnya nanti secara resminya diinformasikannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi. Jadi tolong diingat Bapak dan Ibu, rentang waktu mulai dengan hari ini tolong dipersiapkan sampai dengan tanggal 25. Nah, untuk tanggal 27-nya pengumuman di SIM PKB Ibu masing-masing gitu, misalnya ada tolak perbaikan. Kemudian tanggal 29-nya pengumuman. Sebelum Lebaran tanggal 2 atau tanggal 3 Lebarannya Bapak Ibu sudah dapat pengumuman. Jadi tenang, Lebarannya nanti akan tenang. Akan mudik itu udah dapat pengumumannya Bapak Ibu. Jadi tidak direpotkan lagi untuk melihat atau mengupload berkas seperti pada rentang waktu pelaksanaan seleksi administrasi ini. Jadi mudah-mudahan selama sekitar 16 hari atau setengah bulan ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi Bapak dan Ibu mohon dipersiapkan dari sekarang untuk berkas-berkasnya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini sama dengan yang di surat edaran. Jadi ada informasi. Nah, seperti yang saya sampaikan, ini adalah berdasarkan dari pemutakhiran data Bapak dan Ibu sendiri, Bapak dan Ibu masing-masing yang ada di Dapodik. Jadi kita tidak ambil data dari mana-mana, ini kita ambil dari ini, enggak, tidak. Jadi semua data ambilnya dari Dapodik yang dimasukkan oleh Bapak Ibu semua atau oleh operator sekolah atau oleh operator dinas. Kemudian untuk calon peserta yang ikut seleksi administrasi ini itu yang TMT-nya sampai dengan 1 Januari 2019. Gitu ya. Jadi di bawah itu masih terundang kalau misalnya memenuhi persyaratan. Kemudian mendaftarkan diri di SIM PKB masing-masing. Nah, kemudian akan ada verifikasi validasi linearitas bidang studi dengan ijazah Bapak dan Ibu semua. Jadi Bapak dan Ibu nanti syarat untuk ikut seleksi administrasi ini kan harus punya ijazah S1 dan D4 atau D4. Jadi itu yang dijadi pegangan itu ijazah S1 atau D4, bukan ijazah setelahnya, misalnya S2 atau 3, tapi S1-nya. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi syarat minimalnya itu S1 atau D4. Mohon maaf untuk yang masih di bawah S1 atau D4 belum terundang gitu untuk ikut seleksi ini. Kemudian tata cara dan sebagainya itu juga terlampir di surat edaran. Ini adalah persyaratan calon peserta. Jadi
Seleksi ini hanya untuk guru-guru di lingkungan Kemdikbud, SD, SMP, SMA, SMALB, dan yang sederajat lainnya yang ada di bawah Kemdikbud. Mohon maaf, kalau yang belum ada di bawah Kemdikbud itu belum terundang. Misalnya mohon maaf yang ada di bawah Kemenperin, Kemenak, atau Kementan, dan lain-lain. Jadi mohon bagi Bapak Ibu guru yang memang saat ini tidak di bawah Kemdikbud, yang mungkin tidak perlu mendaftar kalau misalnya terselip gitu terundang. Kemudian ada di Dapodik memiliki UNPTK di angka 1 Januari sampai dengan 1 Januari 2019, kualifikasi S1 atau D4 yang linier dengan bidang studi PPG yang akan diikuti. Nanti linearitas akan disampaikan oleh narasumber berikutnya oleh Ibu Vina. Kemudian aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Jadi Bapak dan Ibu harus mengajar 2 tahun terakhir. Jadi jangan pas sekarang kemarin cuti nggak ngajar, nggak jadi guru dulu, kemudian daftar nggak bisa. Jadi harus aktif mengajar 2 tahun terakhir. Kemudian usianya 58 tahun paling tinggi sampai 31 Desember 2022. Untuk persyaratan lainnya yang di bawah tidak perlu dipenuhi dulu saat ini. Nanti yang 3 hal ini akan dipenuhi nanti ketika lapor diri Bapak dan Ibu sudah lulus administrasi, sudah lulus akademik, kemudian sudah terpanggil PPG, baru memenuhi yang 3 hal ini, yang di bawahnya, yang soal kesehatan dan lain-lain. Nah, ini adalah persyaratan khusus sebagai peserta untuk yang guru. Seperti biasa, scan ijazah S1 atau D4, kemudian dilegalisir oleh yang berwenang, kemudian pindai SK pengangkatan sebagai guru. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan, SK pengangkatan pertama sebagai guru. Karena ada juga Bapak dan Ibu udah ada di sekolah dari tahun 2005 misalnya, tapi bukan sebagai guru, misal sebagai misal sebagai petugas TU atau apalah, atau tendik lainnya itu. Tapi harus yang sebagai guru. Jadi sebagai guru. Jadi yang itu yang dihitung. Jadi yang diangkat sebagai guru, bukan yang lainnya. Bu Neneng, mohon maaf, slide-nya bergerak kayaknya Bu Neneng. Slide-nya Bu Neneng? Iya. Sekarang bergerak enggak? Masih diseleksi administrasi. Persyaratannya belum, Mbak? Oh, sekarang udah? Nah, sudah masuk. Ya. Sudah ya? Makasih Bu, makasih. Nah, ini udah terlihat sekarang administrasi sebagai guru, Bu? Sudah Mbak Neneng. Alhamdulillah, makasih ya. Ini hasil pindai SK yang diangkat terakhir sebagai PNS misalnya, atau sebagai non PNS. Jadi harus dilegalisir Bapak dan Ibu ya. Ini oleh pihak-pihak yang terkait gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Kemudian hasil pindai SK pembagian tugas mengajar selama 2 tahun terakhir. Jadi mohon diperhatikan selama 2 tahun terakhir. Jadi 2020, 2021 dan 2021, 2022. Kan itu tahun ajaran mulainya kan Juli ya, sekitar Juli. Jadi berarti Juli 2020 sampai Juli 2021, kemudian kemarin Juli 2021 sampai yang sekarang saat ini sedang sampai dengan yang 2022 kemarin 2 tahun terakhir yang kemarin. Mohon maaf kemudian Bu Neneng, ini masih persyaratan peserta ya? Belum berpindah ke persyaratan guru. Apa boleh mohon izin mungkin di-share, ada yang pegang itu. Mbak Vina boleh minta tolong Mbak Vina? Mbak Vina mungkin ya. Ini sudah tampil ya, Bu? Sudah, Mbak. Makasih. Nah, ini sebagai guru. Kemudian berikutnya Mbak, sebagai kepala sekolah. Untuk yang persyaratan berikutnya itu bagi teman-teman Bapak Ibu guru yang mengikuti seleksi administrasi ini dari kepala sekolah. Jadi seperti yang tertera di layar itu SK pengangkatan pertama dan terakhir sebagai guru, kemudian ijazah S1 atau D4, kemudian SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah. Jadi misalnya Bapak Ibu diangkatnya kemarin tahun lalu misalnya, itu langsung di-upload ya. Dan perhatikan SK pengangkatan pertama dan terakhir sebagai guru, mohon di-upload juga gitu ya. Kemudian dilegalisasi oleh yang berwenang, kemudian fakta integritas yang dibubuhi materai 10.000. Jadi untuk kepala sekolah tidak ada pembagian mengajar, tidak perlu ya Bapak dan Ibu yang untuk kepala sekolah. Ini untuk yang kepala sekolah. Monggo berikutnya Mbak Vina.
Bu Neneng, suaranya tidak terdengar. Bu Neneng. Bu Neneng, suaranya tidak terdengar ya? Tidak terdengar. Mbak Vina ini. Ya, nah ini adalah tata cara pendaftaran yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi Bapak Ibu mendaftar di SIM PKB di akun masing-masing. Kemudian pada saat melakukan pendaftaran jangan lupa seperti yang saya sampaikan tadi, upload berkas dan lain-lain. Kemudian akan diverval oleh Bapak Ibu teman-teman dari LPMP. Kemudian Bapak dan Ibu pada saat memilih bidang studi yang akan diikuti pada saat PPG, tolong diperhatikan terkait dengan tabel linearitasnya. Jadi jangan sampai keliru gitu, biar ketika di verbal disetujui gitu. Kemudian pada saat teman-teman LPMP telah melakukan verbal, Bapak dan Ibu guru akan mendapatkan informasi dalam 3 hal ini, yaitu tadi disetujui, ditolak permanen, atau tolak perbaikan. Jadi mohon diperhatikan yang untuk tolak perbaikan. Kalau untuk tolak permanen itu berarti tidak memenuhi syarat seperti yang tertera dalam surat edaran tersebut. Berarti Bapak Ibu teman-teman LPMP insya Allah rapih teliti sampai menyatakan kalau berkas atau ajuan Bapak dan Ibu itu ditolak permanen. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Itu terkait dengan tata cara pendaftaran. Nah, Bapak Ibu mohon diperhatikan sekali lagi ketika upload berkas, tolong dicek berkas Bapak Ibu tuh clear gitu. Clear, bisa terbaca oleh teman-teman pemerval. Karena itu akan memudahkan teman-teman pemerval untuk mengambil keputusan ini seperti apa. Karena banyak ke pengalaman tahap 1 itu banyak yang tidak jelas gitu, ijazahnya atau SK-nya itu ketika di-upload itu. Jadi mohon tolong diperhatikan tingkat clear kejelasan dokumen-dokumen yang Bapak Ibu upload di SIM PKB Bapak dan Ibu masing-masing. Mungkin itu yang terkait dengan informasi umum pendaftaran. Mbak Vina, monggo. Ya, baik. Makasih Bu Neneng. Suara saya terdengar ya Bu ya? Jelas Mbak. Ya, baik, terima kasih. Ya, melanjutkan dari yang sudah disampaikan oleh Bu Neneng, sekali lagi tentunya kami menghimbau kepada Bapak Ibu guru yang sudah terundang di akun si PKB-nya, nanti tanggal 15 April ya Bapak Ibu mungkin entah pagi atau siang ya, karena tanggal 15 itu waktunya sampai malam ya Bapak Ibu ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan nanti teman-teman tim SIM PKB bisa tepat waktu gitu ya, pagi-pagi Bapak Ibu buka SIM PKB sudah bisa upload berkas. Namun kalau belum silakan ditunggu saja, tidak perlu panik sampai nanti akhirnya aplikasi untuk bisa upload berkas tampil di akun Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Neneng, pastikan nanti berkas-berkas yang diupload sudah sesuai semuanya dengan permintaan. Dan setelah semuanya lengkap, jangan lupa di-submit atau diklik ajukan ya. Karena ada juga ya beberapa ya lumayan banyak ya Bapak Ibu ya ketika tahap 1 itu sudah mengupload tapi ternyata lupa tidak klik ajukan ya. Sayang sekali. Jadi kalau tidak diklik ajukan kan artinya tim yang memeriksa tidak tahu gitu ya, karena belum terkirim di aplikasi. Jadi jangan lupa nanti klik ajukan ya, begitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan lebih ke linearitas ya Bapak Ibu. Jadi tadi di chat juga saya baca di QA ya, banyak yang menanyakan tentang linearitas. Nah, jadi Bapak Ibu untuk bidang studi PPG, untuk PPG ya, khususnya PPG dalam jabatan, yang dilihat ya adalah S1 atau D4. Jadi ijazah S1 atau D4 Bapak Ibu. Terutama prodinya, program studinya. Jika di ijazah tidak tercantum program studi, maka yang kami lihat adalah jurusan. Ya, jadi yang diutamakan yang pertama adalah program studi. Nah, jika di ijazah tidak tercantum program studi, maka yang dilihat adalah jurusan dari S1 atau D4 yang tercantum di ijazah ya Bapak Ibu. Jadi kami juga tidak melihat mata kuliahnya, tidak gitu ya. Jadi misalnya ada komplain mata kuliahnya linier gitu dengan bidang studi PPG, tapi mohon maaf Bapak Ibu, karena berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku baik di Undang-Undang Guru dan Dosen, di peraturan pemerintah, yang dilihat adalah program studinya untuk
program sertifikasi guru ini. Ya, seperti itu. Nah, ini banyak pertanyaan tentunya untuk Bapak Ibu yang mengajar mapel prakarya. Ataupun mungkin tadi ada yang bertanya di produk dan kewirausahaan ya, produktif ya. Seperti itu. Nah, yang seperti itu Bapak Ibu memang ada sedikit kekhususan ya, karena memang tidak ada bidang studi PPG khusus prakarya, tidak ada bidang studi khusus kewirausahaan seperti itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silakan saja memilih bidang studi PPG yang linier dengan S1 atau D4 Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu S1-nya fisika, maka silakan memilih PPG fisika. Nah, Bapak Ibu boleh cek nanti di Permendikbud 16 tahun 2019. Nah, jadi ada 2 nih yang perlu dicek oleh Bapak Ibu. Yang pertama, tabel linearitasnya ya, yang perlu dicek. Tabel linearitas yang sesuai dengan surat edaran kami yang terbaru ya Bapak Ibu yang ada di tahap 2 ini. Kemudian yang kedua, Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Ini khususnya untuk guru yang prakarya ini. Nah, apakah nanti kalau Bapak Ibu ketika lulus PPG Fisika, punya Sadik Fisika, linear atau tidak nih kalau mengajar prakarya? Nah, berdasarkan Permendikbud ternyata linear. Nah, kalau linear artinya nanti Bapak Ibu bisa valid ya, cair juga tunjangannya kalau syarat-syarat lainnya memenuhi. Seperti itu. Nanti ada S1 apa aja banyak Bapak Ibu ya. Saya juga tidak bisa menyebutkan satu persatu. Nanti bisa dicek di Permendikbud. Yang jelas pilih saja yang linear. Nah, kalau Bapak Ibu memilih linear itu keuntungannya banyak. Kalau Bapak Ibu S1 Fisika pilih PPG Fisika, nanti bisa linear mengajar prakarya, bisa linear mengajar fisika, bisa linear mengajar IPA gitu ya. Bahkan bisa linear mengajar SD ya berdasarkan Permendikbud 16 tahun 2019 begitu. Dan nanti untuk belajar di PPG-nya juga mungkin lebih mudah ya karena sudah sesuai dengan latar belakang S1 Bapak Ibu. Begitupun untuk lulus UKM PPG tingkat kelulusannya tentu lebih tinggi gitu ya ketimbang Bapak Ibu mengikuti PPG yang tidak linier gitu ya dengan S1 Bapak Ibu. Kemudian untuk guru TIK dan informatika ini juga sama begitu ya. Memang sejak tahun 2019 ketika ada perubahan-perubahan kurikulum terkait mapel informatika atau TIK, maka mapel TIK informatika ini masuk ke dalam jenjang SMK begitu, di dalam jenjang SMK. Nah, meskipun begitu tidak apa-apa gitu ya, karena sekali lagi PPG itu boleh lintas jenjang Bapak Ibu, boleh. Meskipun Bapak Ibu sekarang mengajar di SMP ya sebagai guru TIK, tapi karena TIK ini adanya di bawah jenjang SMK di dalam tabel linearitas ya. Nanti PPG-nya juga di dalam PPG yang ada di dalam SMK. Jadi nanti ketika dipilih di aplikasi SIM PKB, Bapak Ibu pilih jenjang SMK. Pilih jenjang SMK, nanti pilih teknik komputer dan informatika. Nah, di situ linier nanti ya. Kalau memang S1 Bapak Ibu linier ya. Jadi harus perhatikan juga S1-nya gitu ya, harus linier. Meskipun Bapak Ibu mengajar TIK, tapi kalau S1-nya tidak linier, ya tidak bisa juga gitu ya, memilih PPG Teknik Komputer dan Informatika. Sama, begitupun dengan Bapak Ibu yang misalnya mengajar di SD gitu ya, mengajar di SD tadi, tapi S1-nya Fisika. Nah, sementara kalau PPG-nya Fisika kan adanya di jenjang SMA. Nah, itu Bapak Ibu nanti di aplikasi pilihlah jenjang SMA ya, pilih jenjang SMA, kemudian masukkan prodi Bapak Ibu sesuai ijazah, S1-nya Fisika, lalu pilih PPG Fisika. Apakah Bapak Ibu nanti harus pindah sekolah begitu ketika mengikuti PPG? Ya untuk saat ini sih tidak perlu Bapak Ibu ya, tidak perlu gitu ya. Untuk mengikuti seleksi tidak perlu pindah sekolah dan tidak masalah juga nanti kalau SK mengajar yang diupload adalah SK mengajar di SD tidak masalah ya. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya, nanti SK mengajar itu dicek oleh tim Verval gunanya untuk mengetahui apakah Bapak Ibu masih mengajar atau tidak begitu. Jadi gunanya untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan linearitas ya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu sudah punya serdik ya, sudah punya serdik fisika, kemudian ingin linier mau mengajar fisika, itu sangat kami sarankan. Itulah yang seharusnya memang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh Bapak Ibu, ada contoh yang berdasarkan tabel linearitas yang ada di dalam surat edaran direktur terkait pelaksanaan seleksi administrasi tahap 2. Memang ada beberapa tambahan ya Bapak Ibu, namun tidak ada perubahan, tapi ada tambahan untuk S1 yang ternyata belum diakomodir di tahap 1.
Nah, di sini contohnya Bapak Ibu, misalnya Pak Edi ya, Pak Edi ini punya S1-nya ekonomi, pendidikan ekonomi. Tapi Pak Edi mengajar di sekolah dasar ya. Nah, nanti kita bisa lihat nih di sini, yang linear dengan bidang studi PPG ekonomi, program studi apa aja gitu. Oh, ternyata ada pendidikan ekonomi, ada pendidikan tata niaga, koperasi ya, dan seterusnya. Ada ilmu manajemen gitu ya. Artinya yang tidak tercantum di sini ya, misalnya apa? Bahasa Indonesia ya tidak linear kalau dia pilih bidang studi ekonomi. Yang linear adalah yang tercantum di dalam tabel ini gitu. Nah, tapi Pak Edi ternyata mengajar di sekolah dasar. Nah, sementara ekonomi adanya di jenjang SMA. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu memilih di aplikasi jenjang SMA, kemudian pilih bidang studi ekonomi. Program studinya sesuai dengan ijazah Bapak Ibu. Ijazah Bapak Ibu tercantumnya apa, seperti itu ya. Jadi juga jangan sampai salah menulis ijazah. Kemarin juga ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pendaftar. Itu salah memilih prodi S1. Di ijazahnya misalnya prodinya bahasa Inggris, tetapi yang diklik prodinya bahasa Indonesia. Nah, itu kesalahan-kesalahan kecil seperti itu. Jadi mohon diperhatikan juga agar tidak salah ya, tidak salah mengklik pilihan prodi S1 yang ada di dalam aplikasi. Kemudian ini ada contoh lagi, nah tadi yang untuk prakarya ya Bapak Ibu, ini contohnya. Jadi ini adalah screenshot ya yang saya ambil sedikit karena dari Permendikbud nomor 16 itu panjang ya Bapak Ibu, lampirannya ada ratusan lembar, apalagi untuk SMK kejuruan itu banyak sekali. Nah ini saya ambil sedikit untuk khusus prakarya. Jadi Bapak Ibu yang guru-guru prakarya bisa melihat dulu nih ke Permendikbud 16. Oh ternyata di Permendikbud 16 yang linear mengajar prakarya adalah guru-guru yang berserdik pengetahuan alam IPA dengan kode 097, kemudian guru TIK. Kemudian ada lagi guru fisika, kimia, biologi, seni budaya, keterampilan, dan seterusnya ya. Banyak Bapak Ibu ya. Ini hanya sedikit saja yang saya bisa screenshot karena banyak sekali. Nah artinya tadi ini contohnya serdik fisika linear ngajar prakarya. Artinya nanti Bapak Ibu yang S1-nya fisika silakan ambil fisika. Nah artinya Bapak Ibu nanti kalau punya serdik fisika linear ngajar prakarya. Dan linear juga nanti kalau Bapak Ibu mengajar fisika. Linear juga kalau Bapak Ibu mengajar IPA, dan seterusnya nanti bisa dicek di Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Ini khusus untuk prakarya nih contohnya seperti itu. Nah, kemudian terkait linearitas mungkin yang perlu diperhatikan juga ya. Sebentar. Nah, di sini ada, saya hanya sedikit merangkum saja dari pertanyaan yang ada di Q&A ya Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu mau di jenjang apa saja, misalnya ada guru TK tapi ijazahnya S1-nya bahasa Inggris atau ijazah S1-nya PGSD. Silakan Bapak Ibu memilih sesuai dengan linearitas. Artinya kalau S1-nya PGSD tapi ngajar di TK, ya pilihlah SD, pilih jenjang SD. Nggak apa-apa ngajarnya di TK. Tapi nanti memang kalau lulus dan ikut PPG, artinya PPL-nya harus harus cari sekolah yang sesuai dengan bidang studi PPG-nya. Begitupun juga dengan yang bahasa Inggris, silakan tetap memilih PPG bahasa Inggris ya, meskipun mengajarnya di TK. Demikian juga dengan Bapak Ibu kepala sekolah ya, dengan Bapak Ibu kepala sekolah nanti tetap PPG-nya sama dengan yang lain ya. Artinya Bapak Ibu juga harus nanti PPL. Nah, nanti untuk PPL juga Bapak Ibu harus sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih, yang linear. Kalau memang Bapak Ibu kepala sekolah S1-nya bahasa Inggris, artinya pilihlah bidang studi bahasa Inggris, dan nanti artinya PPG-nya di bahasa Inggris dan PPL-nya nanti harus bahasa Inggris. Jadi nanti Bapak Ibu perlu menyesuaikan untuk PPL-nya itu, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu seperti ini dulu ya yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Imas.